Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Suara saya terdengar jelas? Ya, baik ya. Ini kita masukin untuk materi ke-7 ya. Poin-poinnya bisa terlihat. Materi kita yang ya, baik-baik. Materi kita yang ke-7 ini tentang variabel acak kontinu ya. Di mana variabel acak kontinu merupakan variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel ya, yang dapat memiliki nilai pada suatu interval tertentu. Nah, jadi nilainya itu dapat berupa bilangan bulat ataupun pecahan ya. Jadi variabel acak kontinu itu dapat kita gambarkan pada sebuah garis interval. Dia itu akan berubah sederetan titik tersambung membentuk suatu garis lurus, misalnya panjang beberapa helai kain, kemudian usia penduduk dalam suatu daerah ya. Distribusi normal merupakan variabel random atau acak kontinu. Nah, di mana ya distribusi normal ini awalnya itu diuraikan oleh Abraham de Moivre ya. Kemudian dikembangkan oleh Carl Friedrich Gauss dengan berbagai percobaannya. Di mana kita sering mengenal dengan distribusi Gauss ya. Jadi Gauss mengamati percobaan yang dilakukan berulang-ulang dan menemukan bahwa nilai rata-rata merupakan hasil yang paling sering terjadi ya. Distribusi normal ini kita dianggap sangat penting karena memiliki sifat yang memungkinkan untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam kita menarik suatu kesimpulan berdasarkan hasil sampel ya. Ciri-ciri daripada distribusi normal yang pertama adalah bell shape, itu berbentuk garis lengkung yang halus dan berbentuk seperti genta. Kedua, simetris terhadap min. Ketiga, mempunyai satu puncak. Keempat, min, median, dan mode sama pada satu titik. Kelima, luas di bawah kurva itu sama dengan probability sama dengan 1 sama dengan 100% ya. Nah, ini merupakan gambar kurva normalnya ya. Gambar kurva normal dari distribusi normal. Setiap pasangan ya. Ini ya penjelasan dari gambar, setiap pasangan mu maupun tau itu menghasilkan kurva distribusi normal ya. Sehingga terdapat banyak kurva normal dengan bentuknya berlainan. Lambangnya seperti ini ya, ini merupakan nilai rata-rata pada populasi. Lambangnya yang menunjukkan seperti ini adalah standar deviasi pada populasi. Ya, jadi bila standar deviasi pada populasi besar, maka kurva yang dihasilkan itu mempunyai puncak yang rendah ya. Sebaliknya, bila n-nya kecil, maka kurva normal yang dihasilkan mempunyai puncak yang tinggi ya. Nah, ini merupakan tabel distribusi normal ya, di bawah standar normalnya dari 0 sampai dengan Z ya. Ini standar tabel dari distribusi normalnya. Kemudian bagaimana kita cara menggunakan tabel distribusi normal tadi ya. Itu dengan misalnya Z sama dengan 1,96. Maka pada kolom paling kiri kita cari angka 1,9. Dan bergerak ke kanan, kemudian kita cari angka 6 pada baris paling atas dan bergerak ke bawah sampai bertemu dengan nilai 1,9. Sehingga kita dapat nilainya 0,4750 sama dengan 47,5%. Ya.
Ini hanya Z-nya sampai 0,9 ya, sampai 0,6. Yang 1, belum masuk ya. Itu untuk cara membaca tabel distribusinya. Nah, dari tabel distribusi normal standar itu merupakan tabel hanya memuat tengah dari seluruh kurva dari nilai 0,475, nilai untuk Z-nya lebih kurang 1,96 ya. Inilah terkait dari sisi distribusi normal ya. Distribusi normal, kemudian tentang variabel acak kontinu ya. Silahkan ada yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan untuk kehadiran hari ini 20 yang hadir 24 ya. Silahkan ini ada yang keluar lagi ya 23. Silahkan diaktifkan videonya, saya sambil menunggu ada tanggapan, pertanyaan, saya mau ngambil record absensi kita ya. Baik, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke, yang hadir ada 24 ya. 24 orang. Baik, dipersilahkan ada memberikan tanggapan atau sudah paham dari sisi distribusi normal, kemudian variabel acak kontinu. Ada? Silahkan. Ada mu, ada tau itu bahasanya. Iya. Ini dia. Bentar ya. Ini yang mu, ini yang tau ya. Tau. Ya, ya, mu. Nah, kemudian untuk pertemuan yang ke-8 itu kita UTS ya. Nah, UTS di sini ini kan kita 2 pertemuan ya. UTS-nya ini kita ada. Jadi membuat makalah ya. Membuat makalah. Kemudian ini kita mau bagi berapa kelompok? Jumlah mahasiswa ada 20 berapa ya? Saya cek. Ya, 30 mau dibagi per kelompok 10 orang ya. Kebanyakan enggak? 30 orang ya. Kelas malam sebanyak 30. Berarti bagi 3 ya. Berarti berarti masing-masing 10 orang cukup atau kebanyakan? 10 orang aja. Dengan masing-masing topik pembahasannya ya. Kelompok 1 tentang hipotesis, tentang min dan proporsi. Kelompok 2 tentang estimasi dan pengujian hipotesis 2 populasi. Kelompok 3 pengambilan data, analisa, distribusi peluang. Dikumpulkannya berapa lama? Seminggu? Seminggu atau 2 minggu? Minggu cukup ya, karena 10 orang yang satu kelompok. 2 minggu tanggal berapa jadi ya? Ini tanggal 11, 18, 25. 25 November ya.